Assalamualaikum wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamdan, juga Bapak Ibu yang lain. Terima yang saya bisa sangat ya walaupun dari HP tapi juga warga dari penanganan. Bu ini, saya juga jurusan THP Bu ini, jadi kita ada kawan ini THP. Silakan Bu ini. Mudah-mudahan ini saya aja itu juga jadi saya minta saya untuk menyampaikan mengenai tampil berikan tidak memikirkan juga menyampaikan tentang hampir kita ke slide selanjutnya. Tidak apa-apa nanti. Next slide. Bu ini punten suaranya kurang jelas ya Bu ini. Suaranya kurang jelas Bu ini. Jelas sih. Halo Bu ini suaranya punten Bu ini suaranya kurang jelas ya. Ketika Mbak. Halo Bu ini suaranya masih putus-putus Bu ini. Belum jelas Ibu. Iya, jaringannya ini. Nah, itu agak jelas. Jaringannya ini kayak ini. Bagus, Bu. Nah, ini bagus, Bu. Udah bagus. Iya. Iya, benar jaringannya ini. Maaf banget. Saya memang lagi di kampung. Oh. Sudah jelas Bu ini. Live streaming dari Pusre Jawa ini. Silakan Bu ini. Iya. Sudah jelas suaranya? Sudah Bu. Ya, lumayan. Halo? Ya Bu. Baik. Baik. Ya. Rasulullah. Ngapain? Dari tadi malam nggak apa-apa padahal. Ini udah bagus Ibu. Iya. Cuma putus-putus. Ini sempat putus-putus. Iya. Baik. Saya optimis sekali dengan ya. Video Bu ini dimatikan aja. Jadi hanya voice saja. Mungkin agak lebih ringan. Oke. Baik, sudah saya matikan. Ya. Saya optimis sekali tadi mendengarkan ketiga presenter tadi yang Bapak Kadis dan Wirati dan Bapak usaha tadi.
di NTT ini hasilnya luar biasa, mungkin tapi belum tergali ya dengan apa namanya sumber daya yang ada. Mudah-mudahan paparan saya kali ini bisa memberikan suatu inspirasi untuk bisa mengembangkan pengolahan di MT. Kalau Mbak seafood consumption, saya kira untuk perikanan ini dari tahun ke tahun kan selalu naik permintaannya, sehingga malah kita agak cemas dengan ketiadaan nantinya apa namanya sumber daya atau kelangkaan sumber daya. Artinya begitu jumlah penduduk COVID ini kemungkinan akan diprediksi juga pertambahan sangat. Nah, pada kenyataannya pada kenyataannya ini memang ada penurunan permintaan. Beberapa daerah malah sempat mengubur hasil ikannya, itu yang sangat memprihatinkan. Tapi bukan karena turun permintaan ini karena memang orang tidak suka dengan ikan, tapi lebih kepada masalah mungkin transportasi dan adanya lockdown dan sebagainya. Nah, kalau kita juga mempertimbangkan tentang masalah gizi termasuk juga NTT yang mempunyai permasalahan gizi masyarakat yang sangat serius ya. Saya mendapatkan data-data itu karena kebetulan memang juga diminta untuk Menko Maritim FES ya untuk bisa bersama-sama membantu juga mengatasi masalah stunting di NTT. Jadi problem yang sangat besar, jadi 3 triple burden untuk Indonesia, termasuk yang paling besar juga ya, yaitu di NTB dan di Sulawesi Barat ya. Itu mengenai stunting, wasting, sekaligus juga ada obesitas. Jadi ini termasuk masalah yang sebelumnya kalau misalnya kita melihat dari segi sumber daya maupun dari segi kandungan gizi, mestinya perikanan mempunyai peran yang sangat besar atasi problema dan obesiti lah dari segi ketersediaan dari gizi ya. Kalau 2 lagi yang masalah yang lain itu urusan nanti dengan Departemen Kesehatan ya mengenai hal-hal yang lain untuk mengenai stunting ini. Next Mas, kalau kita bicara tentang dampak COVID, untuk pangan ini sebetulnya saya kira sementara saja karena pada transi. Tapi kalau untuk permintaan dan sebagainya akan selalu menjadi komoditas utama yang dipertimbangkan atau diminta. Nah, bagaimana dengan ikan? Nah, ikan sendiri kalau kecenderungannya dari masyarakat internasional saat ini itu cenderung terus meningkat permintaannya, ada kesadaran ekologi tentang gizinya itu jadi dapat masalah permintaan karena masalah transport lockdown dan sebagainya sehingga agak menurun. Tapi belakangan tentang peri nasional sekarang sudah mulai menggeliat terus naik. Harapkan dari itu tentunya dengan budaya besar yang sekolah dan ya. Kalau melihat skema ini atau gambar ini, kita tahu perikanan tentunya masuk kepada komoditas yang tetap akan terus diminta ya, terus permintaannya akan terus besar. Next. Nah, bagaimana dengan distribusi
distribusi pangan selama pandemi COVID-19 ini memang tadi sudah saya sebutkan itu cukup terganggu dengan adanya PSBB, ya, adanya lockdown dan sebagainya, sehingga kemudian juga ada terjadi pemutusan hubungan kerja yang juga tentu akan berpengaruh pada masalah demand dari perikanan. Hal lain yang juga mungkin cukup mengganggu adalah aktivitas sosial masyarakat yang cukup besar berdampak pada ekonomi, ya, seperti hajatan, kumpul-kumpul dan sebagainya, silaturahmi itu kan sangat dilarang, dihindari, sehingga memang permintaan bahan pangan ini menjadi menurun drastis, termasuk ikan tentunya. Kemudian juga company atau pabrik juga banyak yang lockdown, sehingga memang sumber daya ikan tidak banyak terserap. Cold storage itu semuanya penuh di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan dengan semakin membaiknya keadaan nanti hal ini bisa teratasi. Next. Nah, kira-kira dari ini kendaraan industri perikanan kita nah, yang jelas secara kita harus mengaktifkan sistem ketahanan nelayan dan industri pengolahan, mungkin juga melibatkan koperasi, ya, dan juga perlu menambah kerjasama untuk pemasaran secara online, dan juga memperbaiki mungkin hubungan atau jembatan antara nelayan dan industri pengolahan serta konsumen di sini. Mudah-mudahan ini bisa segera. Saya kira pemasaran ini sangat efektif, ya. Masyarakat pemasaran online. Next. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, saya kira untuk masalah ini sangat dilakukan, karena tidak mungkin juga distribusi untuk ikan ini dalam kondisi yang terbasa seperti itu, modern, sangat balik, membutuhkan yang sangat besar. Kita memang harus melakukan strategi. Di samping pangan secara internasional itu sudah sangat berkembang. Jadi tidak hanya dengan konvensional saja yang dibutuhkan, tapi juga ada perkembangan di fungsional, jadi nutraceutical, yang memang kita harus tanggap untuk bisa menyediakan pangan-pangan tersebut. Nah, tentunya persyaratan yang atau standar harus dipenuhi, sehingga bisa memenuhi untuk security maupun safety and healthy seafood products. Nah, kira-kira yang mana nih pada kondisi COVID seperti ini? Karena mungkin ibu-ibu juga banyak yang mungkin punya karir tapi juga tapi belum seperti itu, walau di rumah pekerjaan tetap berjalan, sehingga masih tetap untuk di produk itu kan diharapkan dari NTT dengan begitunya sumber daya, dan saya kira pasti memperoleh produk atau memperoleh raw material yang sangat segar, itu menjadi kemudahan tersendiri bagi NTT dengan kondisi geografis yang sangat strategis, ya. Kemudian hasilnya juga sangat melimpah dengan komoditi yang sangat menggiurkan, ya. Tuna, cakalang, kemudian rapu, besi, kakap, itu merupakan produk-produk sangat-sangat gemari. Ya, kalau misalnya kita bisa atau menyiapkan untuk produk handy di itu nilai positif untuk NTT. Pangan fungsional juga bisa kita kembangkan.
Suplemen juga demikian. Kalau misalnya bisa bekerja sama ya, jadi seluruh komponen di baik penangkapan maupun industri itu bisa memperlakukan bahan baku ini tanpa ada waste yang harus dibuang. Jadi semua harus dimanfaatkan karena untuk hasil samping itu sendiri menjadi suatu harapan yang sangat menjanjikan untuk bisa kita kembangkan sebagai pangan fungsional dan suplemen. Beberapa gambar di sini sebetulnya menunjukkan produk-produk yang saat ini sangat-sangat digemari. Baik itu produk segarnya itu sendiri, produk kaleng, produk added value untuk breaded, ya, kemudian juga jelly products, kemudian juga yang sekarang ini sangat berkembang adalah olahan dengan pouch yang disterilisasi dengan menggunakan rempah Indonesia. Kita jangan kalah dengan Thailand karena sebetulnya kita mempunyai sumber daya dan juga kulineri di Indonesia merupakan mempunyai kekayaan yang sangat luar biasa. Ada satu masakan yang juga sudah sangat dikenal ya dan menjadi nomor satu di dunia yang terkenal sebagainya. Kuliner dari berbagai pelosok negeri ini perlu diangkat. Bagaimana kembangannya yaitu dengan bisa membeli ready to serve dalam kemasan-kemasan pouch. Contohnya adalah yang di tengah tentang nambah spicy smoked tuna misalnya itu. Kita bisa mengembangkannya dengan penambahan berbagai spicy yang kita punya. Ya. Oke, next Mas. Ya, jadi pengembangan produk itu tidak akan pernah lepas dari nilai. Jadi kita menambahkan pengolahan di situ, meningkatkan ekonomi. Sebenarnya dengan waste atau hasil selama ini tidak kalau misalnya kita olah, nilainya akan memberikan suatu nilai jauh lebih besar dengan nilai ikan itu sendiri. Dan itu sudah kami buktikan sebetulnya di THP. Jadi pengembangan produk ini adalah menyangkut masalah strategi pertumbuhan dengan menawarkan produk baru atau produk yang dimodifikasi kepada segmen pasar yang ada. Dan sekarang segmen pasar yang ada sekarang ini adalah orang-orang atau masyarakat yang sedang dilanda COVID, sehingga kita harus tahu tentang psikologi dari masyarakat tersebut. Ya. Kemudian pengembangan produk ini juga sebetulnya adalah suatu usaha untuk memperbaiki produk yang sudah ada dengan cara meningkatkan kualitasnya, menganeka-ragamkan dari produknya, juga bisa juga menganeka-ragamkan dari segi kemudahan, misalnya pengemasannya dan sebagainya. Atau yang tadinya hanya ready to cook bisa dirubah atau disulap menjadi ready to serve dengan teknologi yang dan juga teknologi kemasan yang sudah sangat-sangat maju. Next. Next slide. Nah, pengembangan produk bernilai tambah adalah usaha yang dilakukan untuk memperbaiki produk yang sudah ada dengan cara meningkatkan kualitas, penganeka-ragaman produk, dan beberapa kegiatan lainnya dengan maksud untuk lebih menyesuaikan dengan konsumen atau permintaan pasar. Sehingga di sini market intelligence harus jalan. Teman-teman di NTT harus tahu persis tidak hanya di sekitar atau dukungan provinsi tersebut, tapi juga di luar dari provinsi NTT harus diketahui kira-kira masyarakat membutuhkan yang seperti apa. Dari paling tersinggung produk yang dibutuhkan, produk yang ready to serve atau untuk bisa secara langsung sampai kepada konsumen tanpa harus kita direpotkan dengan berbagai treatment atau penanganan yang harus diberikan oleh ibu. Next slide, please. Nah, secara konseptual untuk nilai tambah dapat diperoleh dengan peningkatan nilai beda atau keunikan, bisa juga meningkatkan tentang competitiveness atau daya saing,
national branding, kemudian teknologi hijau atau green technology ini menjadi andalan juga karena juga standar-standar ini untuk masalah green technology sudah diberlakukan. Dan yang paling penting lagi adalah sistem jaminan mutu dan keamanan pangan. Jadi 5 ini menjadi keniscayaan, tidak boleh ditinggalkan. Next, kalau kita misalnya memang mau mengembangkan produk. Next slide, please. Aspek tambah ini tentu adalah suplai bahan baku yang melimpah. Nah, NTT saya kira tidak masalah ya karena suplai bahan bakunya adanya faktor yang memungkinkan dari bahan baku. Jadi kita harus mengenali kekhasan dari masing-masing produk, kekhasan dari masing-masing komoditas. Karena di situ kita akan tahu persis keunggulan dari masing-masing produk itu seperti apa. Misalnya tuna itu mempunyai keunggulan apa. Kemudian demersal karakteristiknya seperti apa, yang mempunyai keunggulan seperti apa. Itu harus kita benar-benar kenali sehingga kita bicara optimum. Kemudian kualitas bahan itu sudah menjadi keniscayaan, semuanya tahu bagaimana kita menjaga kualitas dari tangkap sampai kepada meja konsum from farm to table ya, itu harus benar-benar kita jaga sehingga memang untuk jaminan mutu keamanan pangannya harus sangat-sangat dijaga. Kemudian inovasi yang telah ada, bagaimana kita bisa mengembangkan inovasi tersebut untuk bisa lebih banyak lagi memberikan suatu nilai tambah. Next slide. Oke, peningkatan nilai tambah ini berefek sangat positif saya kira. Kita tahu persis tentang profit usahanya, tentang memperluas konsumsi, pola hidup atau pola pangan, dan sebagainya. Oke, next slide. Nah, kalau kita bicara tentang produksi di perikanan, tentunya kita harus berhubungan dengan produksi perikanan di environment-nya. Artinya kita harus bekerja sama dengan penangkapan atau pembudidaya. Kemudian di pengolahan dan pengembangan produk, ini perlu orang-orang yang memang benar-benar punya kompetensi untuk bagaimana bisa meningkatkan nilai tambah di pengolahannya. Nah, nilai tambah dan diversifikasi ini akan menjadi ujung tombak bagaimana kita bisa meningkatkan nilai ekonomi dari suatu produk, apalagi di masa COVID seperti ini. Harus benar-benar jeli kira-kira mana sih teknologi yang harus kita gunakan untuk bisa memberikan suatu nilai tambah dari yang kita tambah dari diversifikasi ini berhaing tersebut kemudian akan menjadi sangat bagus baik secara nasional atau regional maupun secara internasional. Satu hal yang perlu kita perhatikan di sini dari hasil samping, jangan sampai hasil samping ini disia-siakan karena dari hasil penelitian di berbagai perguruan tinggi terutama di THP ini itu untuk hasil samping ini sebetulnya memberikan suatu nilai ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan dagingnya. Jadi nggak kalah dengan dagingnya itu sendiri yang selama ini digunakan sebagai bahan pangan. Next slide, please. Saya akan menguraikan itu tidak secara lengkap semuanya, tapi waduh, cukup banyak. Iya karena banyak gangguan. Ya. Baik, ini untuk yang secara umum sudah kita ketahui, memang paling banyak adalah di pembukuan, kemudian canning, kemudian fish meal kita banyak, kemudian nasional biasanya adalah di boiling, ya kemudian added value yang sekarang banyak bang dan juga ikan-ikan kering dan pengasapan. Next slide, mungkin dipercepat. Kalau kita tentang ikan untuk nilai tambah, tentang mungkin kita melupakan kebutuhan dari masyarakat. Nah, kalau dari segi sinyali itu dibagi mulai bayi sampai ke lansia, kita bisa kembangkan produk tersebut sesuai dengan umur atau kebutuhan gizi dari mereka atau kelompok umur ini. Next slide. Saya sebenarnya sudah petakan kira-kira apa saja dari masing-masing kelompok umur ini bisa dikembangkan berbagai jenis produk. Misalnya adalah
bayi misalnya di susu formula butuh omega untuk bahannya dari hasil dari mana, samping itu yang paling bagus di mata cakal sama tuna ya. Kemudian juga perkembangan di emasi atau di ya tentang masing-masing sebetulnya sudah saya tuliskan ya. Nah, disebutkan juga bagaimana kita dari tuna jadi ya komunikasi sebagainya atau klaim di dunia sebagai pangan itu sangat dari ikan. Next slide. Next slide, please. Nah, saya ambilkan dari Aquastar. Ini adalah perusahaan yang sangat besar yang mungkin mudah-mudahan menginspirasi teman-teman yang di NTT untuk mengembangkan ini dan juga di seluruh Indonesia. Jadi kita jangan hanya mengembangkan yang hanya dari Indonesia saja, bisa saja kita juga mengembangkan kulineri yang ada di internasional. Contohnya ini adalah perusahaan Thailand, ya. Mereka mengembangkan mulai tilapia, salmon, shrimp, kemudian ikan-ikan yang ya, dan sebagainya. Tapi dengan menggabungkan dengan kulineri yang ada di internasional yang disukai oleh masyarakat internasional. Nah, kita bisa kembangkan juga yang dari Indonesia yang memang sudah secara umum itu disukai oleh masyarakat internasional. Kita bisa mempelajari spicy kulineri yang ada di internasional, kemudian kita untuk memperkaya pengolahan kita. Nah, bagaimana untuk teknologi menggunakan asapan, kemudian digabung dengan spicy yang punya. Kemudian kita juga bisa mengembangkan fresh, tapi kemudian dikemas pouch untuk sebetulnya kalengan menggunakan kaleng tapi menggunakan pouch. Kemasan yang memang sudah food grade untuk bisa disterilisasi. Nah, di situ kita bisa menambahkan apa saja yang mungkin disukai oleh dunia internasional untuk bisa meningkatkan ekspor kita. Oke, next. Nah, berikut adalah gambar bagaimana mengembangkan namanya talang atuna ini menjadi berbagai produk baik dagingnya pun dari hasil sampingnya. Jangan sampai yang namanya itu tulang atau mata atau kepala dan sebagainya mudah dibuang begitu saja atau diperlakukan seperti halnya waste atau limbah. Kita semua mulai dari nelayan sampai kepada pengolah harus memperlakukan tidak hanya dagingnya saja sehari-hari, tapi juga waste-nya itu. Karena dari skema yang saya buatkan ini kita sudah bisa tahu persis tadi perkembangan dari pengolahan ya, dari makan konvensional kemudian pangan fungsional, kemudian itu semua bagian dari ikan itu bisa digunakan. Sehingga lakukan misalnya potongan tulang atau kepala itu sebagai raw material untuk industrinya atau industri lainnya gitu ya. Oke, next. Nah, ini added value untuk udang ya, begitu banyak juga yang bisa kita peroleh. Sekarang itu minyak dari udang atau juga dari krill itu menjadi nomor 1 di dunia yang sangat dibutuhkan karena apa? Di minyak itu tidak hanya dari omega-nya saja, tapi ada astatin atau karotenoid ini yang sangat dibutuhkan untuk antioksidan yang sangat digemari di dunia. Jadi kita jangan sampai juga menyanyiakan misalnya kulit udang dan karapas udang dan sebagainya, menyanyiakan undur-undur laut yang seperti kecoa dan sebagainya. Itu adalah sumber sumber dari minyak udang atau minyak krustase dan juga astak. Next.
Baik, ini pengembangan untuk frozen fish ready to serve. Silahkan untuk bisa dipelajari. Kalau untuk masalah resep dan sebagainya, googling juga pasti ada, ya. Semuanya sudah bisa terbuka. Jadi kita bisa mengembangkan apa saja kuliner yang sangat terkenal di dunia. Next. Ini juga ya dari udang itu bisa dikembangkan berbagai cocktail shrimp ya, kemudian juga dipadukan dengan breaded produk sebagai breaded produk, dikembangkan dengan roti-rotian, itu menjadi komoditas yang sangat digemari secara internasional ya, dan masyarakatnya juga sangat mengenal roti-rotian ya. Hanya saja mungkin kalau di daerah mudah-mudahan bisa mengembangkan itu disubstitusi tidak hanya semuanya terigu, supaya kita juga impornya tidak terlalu banyak untuk terigunya. Kita bisa menggunakan sumber karbohidrat lokal. Next. Nah, nilai tambah tuna dan cakalang, saya ingin menggarisbawahi yang bawah. Ya, kalau yang untuk fresh tuna loin dan sebagainya, saya kira mungkin sudah sangat familiar dengan kebab, kubs dan sebagainya, burger dan sebagainya, dimsum itu sudah sangat familiar dengan tuna. Tapi untuk hasil sampingnya yang paling bawah itu ada kolagen, ada gelatin, ada LC, omega 3, fatty acid, kemudian kalsium, hyaluronan. Kami juga menemukan hyaluronan di mata tuna, ya. Itu kemudian hidroksiapatit dan sebagainya itu belum dikembangkan sama sekali, apalagi yang di daerah. Sehingga diperlukan memang kerjasama. Semua company itu bisa mengumpulkan semua hasil sampingnya, kemudian mungkin bisa bersama-sama untuk bisa menghasilkan produk nilai yang sangat besar. Oke, next. Nah, ini gambaran yang untuk industri perikanan tuna dengan gambar mungkin bisa lebih memperjelas ya, baik yang tuna maupun yang cakalang. Oke, selanjutnya ya untuk gelatin atau kolagen dan sebagainya itu bisa dikembangkan sampai kepada masing-masing nilai ekonominya yang sebagai sumber gen di 90% dari gelembung renang itu adalah kolagen yang bisa kita kembangkan baik untuk nutraceutical maupun juga untuk kosmetik ya. Dari kita bisa mengambil maknya, kita bisa hasilkan DHA yang sangat tinggi, jadi bisa mengatasi masalah stunting. Dari punggung dan supaya kita bisa dapatkan kalsium, kita bisa dapat hidroksiapatit. Ya, dari kulitnya kita bisa dapatkan kolagen dan gelatin. Ya, dari jeruan perut bisa dapatkan enzim ya, yang lebih halal dibandingkan kalau misalnya kita menggunakan misalnya pepsin, itu adalah pepsin dari binatang yang tidak halal ya. Itu semuanya memang sebetulnya dari tuna dan sebagainya, itu cakalang itu ya. Next Mas, Mbak. Aduh, putus-putus ya, aduh maaf. Yang kami kembangkan dari mata tuna ini kita bisa saksikan di sini minyak yang kita dapat ya. Itu sangat di Indonesia hanya dalam hampir 100 porsi perlu untuk mengembangkan ini supaya kita bisa mengatasi stunting segera ya, karena NTT juga daerah yang paling kita selain dari bisa cukup banyak. Suaranya masih kurang jelas ini. Ya. Menggunakan gelatin.
kalau next langsung. Slide berikutnya. Nah, ini adalah produk maupun produk enkapsulat yang bisa dimasukkan kepada produk kopi, ya, dan juga soft cup bisa di oleh kita semuanya. Nah, ini perlu dikembangkan dan dimulai untuk mengatasi masalah ini. Hanya itu bisa dipenuhi dari setelah dipenuhi dagingnya itu hamil dan atau tidak disarankan. Mohon izin, Bu Winnie. Ya. Mohon maaf, waktu 1 menit lagi. Mohon izin, Bu Winnie. Ya. Oke, hanya halo. Halo ya. Adalah bisa ikan. Mohon maaf Bu Winnie, kurang jelas. Halo? Di penerimaan kami kurang jelas. Ya. Mohon izin 1 menit lagi Bu Winnie. Kita karena akan masukin sesi diskusi. Halo Bu. Saya sudah lebih pandang nggak kedengeran. Baik, ini adalah emulsi kan. Tadi dari dan mata cakalnya punya kandungan di 3 yang Mohon izin Bu Winnie, karena keterbatasan waktu berkenan ini 1 menit lagi untuk closing. dia mempunyai fungsi. Mohon izin Bu Winnie. Waktu 1 menit lagi.